Halo, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian untuk hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, kita beribadah sejenak untuk mengundang Tuhan Yesus campur tangan dalam seluruh pekerjaan kita yang kita mulai pagi hari hingga malam hari nanti. Sebelumnya kita bernyanyi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini saya buat tentang berdoa dan pengampunan. Hidup manusia, saudara-saudara, tidak ada yang sempurna. Ada mempunyai kelemahan-kelemahan di sana sini. Sadar atau tidak sadar, dalam perkataan dan pekerjaan kita sering melakukan kesalahan yang membuat hati orang menjadi sakit hati. Tuhan Yesus mengajak kita semua yang mendengarkan firman ini agar kita mampu mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita, supaya Tuhan Yesus juga mengampuni kesalahan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mencontohkan pohon ara yang tumbuh besar dan rindang, tetapi tidak mampu menghasilkan atau berbuah. Dia hanya tumbuh besar, tetapi tidak mempunyai buah. Akhirnya Tuhan Yesus mengkutuk pohon ara itu sehingga pohon itu mati pelan-pelan. Demikian juga iman kita tidak hanya dituntut untuk bertumbuh, tetapi yang diharapkan iman itu harus dapat menghasilkan buah, yaitu mengampuni. Iman itu, saudara-saudara, tidak hanya bertumbuh, tetapi yang diharapkan di samping bertumbuh iman itu, hendaknya lah membuahkan buah yang baik, yaitu agar kita masing-masing dapat mengampuni kesalahan orang lain dan juga kesalahan kita terhadap orang lain. Oleh karena itu setiap orang berdoa, saudara-saudara, adalah orang yang benar beriman, yang mampu mengampuni kesalahan yang dia perbuat terhadap orang lain, maupun kesalahan orang lain yang diperbuat terhadap dari kita. Maka Yesus akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Artinya saudara-saudara, lebih lanjut, kalau kita berdoa karena didorong oleh iman, orang yang berdoalah yang senantiasa dapat mengampuni kesalahan orang lain terhadap dirinya. Maka di dalam doanya memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong dia dan mengampuni segala dosa-dosanya. Inilah yang diharapkan oleh firman ini terhadap kita, sadar atau tidak sadar. Kita seringkali melakukan kesalahan dari ucapan-ucapan maupun dari pekerjaan-pekerjaan kita. Sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya, iman yang bertumbuh harus membuahkan buah yang baik, terutama untuk pengampunan, supaya kita berdoa senantiasa mengampuni kesalahan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain terhadap diri kita, maka Tuhan Yesus akan menerima pengampunan akan dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar, yang mengajak kami supaya senantiasa berdoa dan mengampuni. Orang yang berimanlah, saudara-saudara, di dalam hidupnya dapat mengampuni kekurangan orang lain. Dan orang yang berimanlah bertumbuh untuk menolong orang lain supaya berdiri bersama-sama berdoa, saling mengampuni, saling memaafkan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kami berdoa supaya
kami senantiasa telah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Dan juga Tuhan Yesus akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu kami hari ini hingga malam hari nanti, baik di rumah ini maupun dalam setiap pekerjaan kami, kesibukan kami, biarlah Tuhan Yesus menolong dan campur tangan supaya dapat berjalan dengan baik. Dari gereja ini saya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan sendiri mengampuni kesalahan mereka, menolong mereka, menguatkan imannya supaya bertumbuh, berdoa, serta mengampuni. Bagi orang yang sakit saya berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit maupun yang ada di rumah sakit dan di rumah. Bagi orang yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah dapat umurnya, kami berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh agar mereka dapat berkeluarga, memperoleh pasangan hidup. Karena itulah yang dikehendaki sukacita daripada orang tuanya masing-masing. Ampuni kami dalam segala hal kekurangan kami, dosa kami, kesalahan kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang untuk kami. Dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, sampai saat ini masih ada lagi COVID di sekeliling kita. Saya menghimbau agar senantiasa memakai masker, apalagi di lapangan terbuka, dan juga menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Terimalah salam dari kami pendetamu. Shalom.